Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Gambar Palung Mariana? Atau prediksi nilai rupiah ke depannya? Ya bukan, ini adalah grafik IPK saya dari semester 1 hingga semester 5. Kalau bisa dilihat, apa yang terjadi di semester 2? Di semester 2, saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan untuk menjalani perkuliahan ini. Aturan apa yang harus saya taati? Strategi apa yang harus saya gunakan? Banyak dilema yang muncul di semester 2, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di semester 2. Seperti pertanyaan, mengapa banyak mahasiswa yang bertanya hanya untuk mendapatkan nilai? Bukankah esensi dari pendidikan itu adalah sebagai medium untuk menyampaikan rasa ingin tahu, untuk meningkatkan curiosity? Mengapa ketika kerja kelompok, mahasiswa yang berkontribusi sedikit dan mahasiswa yang berkontribusi tinggi itu berpotensi untuk mendapatkan nilai yang sama? Bahkan mahasiswa yang berkontribusi lebih sedikit itu bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Lalu mengapa kalau misalkan nilai kuis dan nilai UAS UTS tujuan outputnya adalah sama, yaitu untuk mengukur seberapa paham mahasiswa, mengapa ada mahasiswa ketika tidak mengikuti kuis, walaupun nilai UTS UAS-nya sempurna, itu berpotensi untuk mendapatkan nilai yang lebih rendah, nilai akhirnya? Saya Dilan Trijanuara, dan di sini saya akan membawakan materi game teori di dunia perkuliahan. Selamat datang di Kuliah is a Game. Game teori. Di game teori, pasti ada dua entitas yang saling terhubung, yaitu game master dan juga player. Game master bertugas untuk membuat aturan, membuat matriks keberhasilan, dan juga player adalah orang, entitas yang bermain dalam aturan yang sudah dibuat oleh game master. Dalam konteks dunia perkuliahan, game masternya adalah staf pengajar, dosen. Aturan keberhasilan, matriks keberhasilan, matriks penilaian, mereka yang atur. Player dalam konteks dunia perkuliahan itu adalah mahasiswa. Sadar tidak sadar, kita sedang bermain dalam gamenya game master, para staf pengajar dan para dosen. Untuk menjawab pertanyaan pertama, mengapa kok banyak mahasiswa yang bertanya untuk hanya mendapatkan nilai? Dalam kerangka game teori, ini disebut dengan dominan strategi, atau pilihan optimal yang diambil oleh seorang player untuk memenangkan sebuah game. Jadi dalam game teori, kalau misalkan player itu tahu matriks keberhasilan yang dibuat oleh game master adalah seberapa banyak kita bertanya, bukan seberapa bagus pertanyaan kita, maka sudah sewajarnya strategi optimalnya adalah bertanya sebanyak-banyaknya. Tidak mempedulikan seberapa bagus pertanyaannya. Lalu kembali lagi, fenomena ini disebut oleh Charles Goodhart dalam Goodhart's Law sebagai ketika matrik penilaian itu menjadi target utama, maka penilaiannya itu sudah tidak bagus lagi. Jadi ketika mahasiswa sudah menjadikan IPK dan nilai itu sebagai tujuan utamanya, maka sebenarnya esensi dari pendidikan sudah tidak didapatkan lagi. Lalu kembali ke pertanyaan kedua. Mengapa mahasiswa yang berkontribusi, yang berbeda dalam suatu kelompok, itu bisa mendapatkan nilai yang sama? Menker Olson dalam bukunya The Logic of Collective Action itu menyebutkan fenomena ini dengan the free rider problem. Jadi Menker Olson menegaskan dan membuktikan kalau mahasiswa yang tahu seandainya mereka bertugas dalam kelompok dan berpotensi untuk mendapatkan porsi hasil yang sama, maka strategi yang paling optimal, strategi yang paling berhasil adalah untuk berkontribusi sesedikit mungkin. Jadi dalam game teori, mahasiswa yang free riding lah yang pemenangnya. Lalu kembali ke pertanyaan ketiga. Mengapa nilai kuis sebegitu dipentingkan untuk dijadikan sebagai nilai akhir? Dalam kerangka game teori, ini disebut dengan compliance mechanism.
atau mekanisme kepatuhan. Jadi sebenarnya nilai kuis adalah tanda mahasiswa atau player itu patuh dalam aturan yang dibuat oleh game master. Jadi kalau misalkan kuis itu tidak disepakati di awal perkuliahan, atau kuis itu dilakukan secara mendadak, maka game master memaksa semua player untuk hadir di setiap pertemuan yang ada, sehingga mereka tidak kehilangan nilai kuisnya. Jadi nilai kuis beralih dari mengukur pemahaman menjadi checkpoint agar game master tahu player itu menaati peraturan atau tidak. Kita sudah tahu, kita sudah membahas mengenai dilema-dilema yang ada di dalam dunia perkuliahan. Dan ada satu keyakinan yang seringkali melemahkan player, yaitu keyakinan kalau misalkan ada mahasiswa yang sudah menang dalam permainan ini, sudah mendapatkan nilai yang bagus dalam permainan ini, maka mereka secara natural itu memiliki kepintaran. Dan secara natural juga kita yang tidak nature dalam hal ini, itu tidak bisa keep up dengan mereka dan juga tidak bisa keep up dengan game yang ada di dunia perkuliahan. Maka kalau misalkan kami meminjam definisi dari Sabda PS, pendiri Zenius, dia menggaungkan pintar itu ditandai dengan seberapa cepat mahasiswa memahami dan mengerti suatu konteks. Jadi pintar itu hanya berdasarkan processing speed-nya aja. Jadi yang membedakan mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya adalah seberapa cepat processing speed yang mereka punya. Hal ini juga didukung oleh John Carroll dalam model of school learning-nya. Jadi John Carroll menegaskan kalau misalkan bakat itu bukan berarti kemampuan absolut. Bakat adalah investasi waktu yang digunakan untuk mencapai level mastery tertentu. Jadi kalau misalkan dilihat dari degree to learning-nya John Carroll, yang membedakan dari setiap mahasiswa adalah time needed-nya. Dan yang memberhasilkan mahasiswa untuk mencapai output yang sama adalah time span-nya. Jadi membedakan adalah setiap mahasiswa itu membutuhkan time needed yang berbeda untuk menghasilkan output yang sama. Hal ini juga ditegaskan oleh Albert Einstein terkait teori relativitas, yaitu time is relative. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa A yang membutuhkan waktu hanya 2 jam untuk memahami 2 materi saja, dan ada mahasiswa B dengan menargetkan output yang sama itu membutuhkan waktu 5 jam, ini hanya berdasarkan waktunya saja. Kita sudah membahas mengenai dunia perkuliahan, tapi hanya satu parameter yang kita gunakan, yaitu IPK. Lalu bagaimana dengan core competencies? Critical thinking, self-learn, metacognitive, analytical skill, communication skill, dan lain sebagainya. Kita pinjam dari teori James Cars, yang juga dipopulerkan oleh Simon Sinek. Kalau misalkan game teori itu ada 2 tipe game. Yaitu infinite game dan juga finite game. Finite game berarti game yang memiliki aturan yang fix, finish line yang jelas, ada pemenang dan ada kalah, dan tujuan akhirnya adalah untuk memenangkan game ini. Contohnya seperti football, tenis, badminton, dan lain sebagainya. Lalu ada infinite game. Infinite game adalah game yang aturannya itu bisa berubah, changeable. Tidak ada finish line-nya, dan tidak ada menang dan kalah. Tujuan akhirnya dari infinite game adalah tetap terus relevan dalam game ini. Tetap untuk terus bermain dalam game ini. Di dunia perkuliahan, itu termasuk dengan finite game. Aturannya diatur oleh dosen dengan silabus mereka, durasinya dalam semester, dan hasilnya jelas, transkrip nilai dalam IPK. Setelah dunia perkuliahan, kita masuk ke dunia industri, dunia nyata. Itulah yang disebut dengan infinite game. Di dunia industri, aturannya tidak jelas, changeable, berubah seiring perubahan industri. Player yang masuk dan keluar itu bebas siapa aja.
dan tujuan akhirnya adalah untuk tetap relevan dalam industri selama-lamanya. Kalau misalkan kita kembali ke John Carroll tadi, kalau misalkan bakat itu hanya masalah waktu, dan kita membutuhkan waktu yang lebih lama daripada lainnya untuk menghasilkan output yang sama, ini disebutkan dengan asymmetric endowment atau ketidakrataan bakat awal. Ketidakrataan bakal awal. Kalau misalkan kita punya asymmetric endowment dan kita hanya punya resource 24 jam yang sama dengan mahasiswa lainnya, maka sebaiknya kita gunakan waktu itu untuk mempersiapkan hal-hal yang penting di Infinite Game, seperti core competences tadi, metacognitive skill, communication skill, analytical skill, dan lain sebagainya. Last but not least, kuliah adalah permainan. Dan matriks keberhasilan, matriks penilaian yang kurang sempurna atau yang buruk tidak seharusnya mendikte mahasiswa untuk berkembang menyesuaikan strategi dalam game yang lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih.